Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya ini, sehat? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin di depan berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk masing-masing. Bila saya akan kehadiran lebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya Hadir Diri. Sekarang tanggal 20. Ahmad David, Randi, Julfan, Hadir. Azri. Anak-anak, kemarin materi minggu kemarin adakah yang masih ingat materi apa? Kondisi lingkungan alam. Dibagi jadi berapa benua? 5. Selatanya benua Asia itu samudra apa? Hindia. Kalau timurnya Samudra Pasifik, baratnya Laut Merah. Hari ini kita mempelajari kerjasama. Kemarin kan sudah mempelajari kondisi lingkungan alam dan batas-batasnya, pembagian wilayahnya juga. Hari ini kerjasama internasional. Di sini pernah nggak kalian itu beli barang dari luar negeri? Nah, beli apa? Casing. Dari mana? Pensil dari Cina. Bagaimana produk tersebut itu bisa dijual atau bisa dikirim ke Indonesia? Bisa. Ya. Melalui apa biasanya? Ekspor. Ekspor atau impor? Ekspor itu apa? Ekspor. Mengirim ke luar negeri. Berarti Cina mengirim ke Indonesia. Berarti kalau impor, Indonesia mengirim impor, Indonesia membeli barang dari luar negeri. Hari ini itu materinya sesuai dengan itu tadi contohnya kerjasama internasional. Jadi barang luar negeri bisa dikirim ke Indonesia itu karena adanya kerjasama antara dua pihak. Kalau dua pihak itu namanya kerjasama bilateral. Kalian kan sudah mempelajari ya? Kerjasama itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama bilateral, dilakukan oleh berapa negara? 2. Selanjutnya kerjasama regional, dilakukan oleh beberapa negara dalam lingkup tertentu. Kalau yang ketiga multilateral. Apa itu multilateral? Beberapa ya, dalam kawasan dunia. Tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama internasional tadi ya, bilateral, regional, dan multilateral. Nah, karena setiap negara itu kan punya kekurangannya masing-masing. Ada yang punya sumber daya alam, ada yang punya SDM. Beberapa negara yang punya kelebihan itu akan memberikan bantuan ke yang negara yang mempunyai kekurangan. Kan ada 3 patokannya ya aspeknya: SDA, SDM, dan teknologi. Ada yang kurang SDA-nya, tetapi SDM-nya mumpuni. Terus ada juga yang SDA dan SDM-nya mumpuni, tetapi kurangnya teknologi. Jadi setiap negara itu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam berbagai bidang, ada dalam bidang politik. Contohnya apa? Politik itu contohnya misal ada penyelundupan barang dari luar negeri. Itu kan kalau misal ada kerjasama internasional, pemerintah keduanya itu mencegah terjadinya hal itu ya. Kemudian kalau dalam bidang pendidikan adanya pertukaran pelajar. Kalau dalam bidang ekonomi itu seperti pariwisata dan produksi itu tadi. Ekonomi itu seperti adanya produksi itu tadi, mengirim barang.
Kemudian ada juga dalam bidang keamanan. Misal ada negara yang berkonflik, jadi kalau misal adanya kerjasama itu mencegah terjadinya konflik. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan menampilkan video. Hai teman kece, apa kamu? Jika di bumi ada 193 negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 8 miliar jiwa, dengan jumlah penduduk sedang memenuhi kebutuhan akan bahan makanan, air, energi, dan lainnya. Selain itu, aktivitas pemenuhan kebutuhan ini juga menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi. Semua permasalahan ini butuh kerjasama antar pihak di berbagai wilayah untuk dapat diselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana? Anak-anak, dari video yang saya tampilkan tadi berisi apa aja? Kerjasama dimulai dari peradaban di sungai apa? Yang kedua Efrat, yang pertama Low battery, please charge. Efrat, yang pertama. Kalau yang kedua tadi Efrat dan Tigris ya. Yang pertama tadi di Mesir, Sungai Nil. Yang kedua Efrat dan Tigris. Yang ketiga yang ada di India, Indus. Yang keempat yang ada di Cina, Huangho. Jadi peradaban, ada yang tahu apa itu peradaban? Maju ya, peradaban adalah tingkat kemajuan ekonomi, politik, budaya di suatu tempat. Itu dimulai dari Sungai Nil. Ya. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Apanya? Kerjasama pengertian. Apa pengertiannya? Low battery, please charge. Hubungan baik ya antara hubungan baik antara dua negara untuk mencapai kesepakatan tertentu atau tujuan tertentu. Bentuknya ada berapa? 3. Kemudian di video tadi juga ada penyebab adanya kerjasama internasional. Apa penyebabnya? Low battery, please charge. Yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan suatu negara. Kemudian kalau yang perang-perang itu tadi apa? Konflik atau situasi yang mengancam. Kemudian kalau misal tadi yang Cina mengirim mesin ke Indonesia berarti apa? Low battery, please charge. Ya, itu persamaan kepentingan. Dampak positifnya juga dapat mempererat hubungan suatu negara. Nah, setelah ini kata-kata ada kelompok ya. Jadi kalian itu membuat infografis di Canva, kemudian dipresentasikan. Ini sudah saya siapkan gambaran kegiatan dan muatan infografis. Kan sudah dibagi kelompok kemarin, 5 kelompok ya. Ya. Nah, harap berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Karena waktunya sudah habis, kita aja ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan.
Kami dari kelompok 3 mempresentasikan kerjasama regional. Perkenalkan, nama saya Galuh Setiamanto. Mana di mana kelompok paling kecil ada tiga. Mana di mana kelompok paling kecil Apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional regional adalah bentuk kerjasama antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau kawasan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ini kelompok berapa itu? Kelompok satu, silakan maju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke materi, mari kita jadian terlebih dahulu. 1, 2, 3, go! Kami adalah kelompok satu, selalu diam tak menghina. Kerjasama bilateral. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kerjasama internasional, bilateral, regional, atau multi? Untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penggulungan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Anak-anak, kalian tadi mempresentasikan apa? Kerjasama yang mana? Bilateral dilakukan yang berkaitan dengan haji, berarti kerjasama Indonesia dengan Arab dalam bidang agama haji biasanya itu untuk menambah kuota ya. Terus tadi pertanyaannya nilainya itu apa? Apa upaya? Nah, dalam kerjasama internasional ini itu akan melahirkan perjanjian. Kalau kerjasamanya bilateral, berarti perjanjiannya bilateral itu ada beberapa rincian kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ubur-ubur ikan lele. Sebelum lanjut ke materi, yel-yel dulu ya Le. Are you ready guys? Dari opposite, kok lemes ini? What? I can hear you. Aye, Captain. Inilah kelompokku, penuh dengan tugas. Ada yang pintar dan ada yang pusing. Juga gratis kerjasama bilateral. Apakah yang dimaksud kerjasama internasional bilateral? Apa pentingnya kerjasama bilateral bagi suatu negara? Dapat meningkatkan perekonomian, memperkuat hubungan, persahabatan, dan memperkuat posisi diplomatik. Menambah pemasukan negara melalui devisa. Setelah dapat pemasukan nanti ke negara. Memperkuat hubungan juga bisa. Ya, kalau misal kita butuh bantuan, itu kan kita kan dibawa lagi. Iya, kalau misal hubungannya itu sama-sama positif, kita akan dibawa lagi. Nanti kalau misal ada salah satu yang tidak, misal melakukan kecurangan, nanti kan kita memutuskan tidak menjadi lagi. Kalau sudah pernah melakukan kesalahan lagi ya. Nah, pengetahuan apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Pentingnya kerjasama antar negara. Pentingnya kerjasama internasional antar
bilateral, regional maupun multilateral. Karena setiap negara pasti punya kekurangan dan kelebihan. Apabila punya kekurangan berarti kita akan menjalin hubungan. Terus apalagi? Contoh kerjasama bilateral Indonesia dengan Arab dalam bidang ibadah haji. Kemudian apa? Anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan yang terbaik untuk presentasi ini. Baik itu membuat infografis, membuat yel-yel, mengerjakan LK, presentasi, dan bertanya jawab. Terima kasih. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembangunan berkelanjutan. Jangan lupa dibaca. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum.